Imam Nawawi di dalam hadis ini kata beliau, ini bayanu ma kana alaihi min az-zahada fid dunya. Ini juga menunjukkan bagaimana zuhudnya Rasulullah terhadap dunia dan menghindarnya Rasulullah daripada seluruh perhiasan-perhiasan, kesenangan-kesenangan dunia ini, kelezatan-kelezatan, syahwat-syahwat dunia, kemudian kemewahan-kemewahan dunia dengan pakaian-pakaian dan berbagai macam penampilan. Kemudian dia hanya mengambil yang paling rendah daripada dunia, yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan dia baca Quran. Quran itu tidak boleh makan harta orang dengan cara batil. Kan itu kan dalam Quran itu kan bukan harta orang Islam, tapi harta siapa saja. Artinya misi dagang itu berlaku untuk seluruh orang. Maka tidak ada istilahnya kalau kamu berdagang sama orang-orang beriman harus jujur kamu, tapi kalau dengan orang lain boleh bohong, bisa gitu. Nah, karena ajaran Islam harus dipraktikkan kepada seluruh. Maka riba tak boleh walaupun dengan orang non-muslim. Nipu tidak boleh sekalipun dengan orang muslim. Maka jujur diterapkan. Banyak spekulasi judi boleh dengan orang muslim, tidak boleh. Kemudian merugikan orang lain seperti monopoli dan segala macam yang merugikan orang, maka harga. Nanti jangan ini kan orang non muslim ada masalah, kita maka aja harganya, tidak boleh. Nah, maka diberlakukan sama, sehingga misi Islam itu jalan. Itu yang menarik orang itu masuk Islam sebenarnya. Tak ada bunga, berhutang, tak ada mereka spekulasi, semuanya jelas. Ada uang, ada barang. Tidak ada uang nanti diberi, setelah itu tak ada barang atau tidak ada itu dalam Islam. Semuanya serba pasti, jelas. Kemudian juga tidak ada memberi mudarat kepada orang lain. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita tahu. Jadi ini masalah sarung ya tadi, itu kan masalah sarung dari India, masalah pedagang itu. Mereka membawa dulu sarung ini dari Ujang. Mungkin juga dari Yaman mereka. Saya tidak tahu apakah aslinya Yaman, karena orang Yaman banyak pakai sarung. Cuma sarungnya itu tidak sarung kita, kain yang mereka jahit. Nah, saya dulu pernah di NTT selama 6 bulan di daerah namanya Amanubat Timur dan Amanubat Selatan, yang itu sudah dekat berbatasan dengan Timur, daerah Kefa namanya. Jadi masyarakatnya kan masih primitif. Mereka pakai baju dan mereka pakai kain di bawahnya dan tidak celana. Maka itu namanya izar. Dan itu dianyam sendiri. Maka ibu-ibu yang buat. Sekarang kan tidak ada lagi ya. Dulu tonton cupu masih ada ibu-ibu di rumah tinggi itu kan. Di Sumbar, di Ukinang dulu kan. Rumah tinggi di bawahnya itu ibu-ibu duduk kan sambil menganyam kain. Di sana itu rata-rata tiap rumah itu kan jadi ibu. Nah, jadi mereka buat sendiri kain mereka itu ya, dengan benang yang dipintal itu. Jadi itulah jadi sarung mereka. Pakaian bawah, kalau pakaian di atas baju. Tapi ada juga ada yang di atas, ada di bawah sebagai, maka di atas sebagai selendang namanya kisah. Yang di bawah namanya izar. Itu kita sebut bersama. Nah, berarti Rasulullah juga memakai izar di dalam hidupnya. Nah, maka dalam hadis ini Rasulullah tak pakai jubah saja. Kalau pakai jubah ini kan berarti Rasulullah juga memakai izar, kain di bagian bawah yang seperti ini, cuma diikat kan. Untuk menutup bagi bawah. Tapi nanti juga dia apa? Dia bagian atas
lihat bagaimana sifat sarung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bab ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu pakaian Rasulullah itu izar, yaitu sarung. Tapi kalau sarung tidak coba menyatu ke bawah. Nah, baik. An Abi Burdah qala. Jadi ini pertama adalah hadis dari Abu Burdah, juga salah seorang sahabat. Dia menceritakan, qala akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbada. Jadi apa namanya, akhrajat ilaina. Jadi Abu Burdah cerita, Aisyah katanya pernah mengeluarkan kepada kami, itu akhrajat itu mengeluarkan, kisaan mutalabbada atau mulabbada. Kisaan itu selendang, kisaan pakaian kain panjang yang digunakan, yang dipakai untuk menutup bagian atas, seperti ihram kan ada di bagian bawah, ada bagian yang bagian bawah itu namanya izar, yang bagian atas namanya kisah. Nah, itu. Cuma kata Rasul, kata Aisyah, kisaan mulabbada. Jadi jadi kisah itu kata Imam Al-Bajuri itu yang menutup bagian atas badan, dan itu lawan daripada izar, sarung. Nah, mulabbada ini apa? Yaitu yang sudah bukan kumuh tapi sudah lama. Bahasa kita apa namanya itu? Usang. Usang. Jadi Rasulullah Aisyah pernah mengeluarkan kepada kami kisaan, sebuah kain selendang yang sudah usang, mulabbada. Jadi mulabbada itu dengan tasydid ya, yang sudah usang, yang sudah kasar. Dan kalau kain kan kalau sudah usang itu bagaimana? Nah, itulah yang dikeluarkan. Kemudian wa izaran ghaliza, kemudian sebuah sarung yang kasar. Maka kemudian Aisyah berkomentar. Jadi dikeluar ke Aisyah dua kain, satu selendang, satu sarung. Apa kata Aisyah menceritakan dua kain ini? Dengan dua kain inilah Rasulullah SAW wafat. Jadi ketika Rasulullah wafat, Rasulullah lagi memakai dua kain. Apa kata beliau? Umida ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Maka apa kata Aisyah? Umida itu kan dicabut, tarik ruhnya Rasulullah, artinya beliau wafat. Fi hadaini, lagi memakai dua pakaian ini. Masya Allah, adalah orang yang paling mulia, orang yang paling, Bapak Ibu, bagaimana ketika dia wafat dia pakai apa? Bukan pakai sutra yang mewah, bukan pakai pakaian yang megah. Dia pakai kisah satu, dia lagi pakai itu. Nah, jadi ini hadis yang pertama, berarti Rasulullah di dalam kesehariannya juga memakai izar dan memakai kisah, kain panjang selendang dan juga kain sarung untuk bagian bawah. Ini macam-macam ya pakaian Rasulullah SAW. Jadi susah kita mana sebenarnya pakaian Nabi itu. Susah itu. Ada orang mendakwah pakai jubah, ini pakaian Rasulullah. Ya Rasulullah juga kadang tidak pakai jubah ya. Jadi dia pernah juga pakai jubah, tapi tidak selalu, macam-macam pakaian. Nah, ini juga mungkin hikmahnya. Kalau di dalam Sunan Abi Dawud
Kalau kita himpun, sudah lebih jauh ketika dia berbicara tentang libas pakaian Rasulullah. Itu Rasulullah dalam hidupnya pernah memakai 70 macam pakaian. Itu mana pakaian Rasulullah. Apalagi beliau sering mendapat hadiah dari raja-raja, dari Yaman dikirim kain, dari apa, dan semuanya mereka boleh pakai. Karena beliau itu tidak mau mengecewakan orang. Karena orang kalau memberi hadiah kepada seseorang, maka dia ingin bahagia ketika hadiahnya itu dipakai. Maka bapaknya kecewakan orang kalau dikasih hadiah. Dikasih hadiah itu kasih sama orang, marah orang nanti. Dia kepengen supaya hadiah itu nampak, supaya dia bangga bahagia. Apalagi Rasulullah, manusia paling nah, hiduplah beliau sekarang. Semua kita mungkin mengirim mungkin 10 hadiah tiap hari numpuk di Madinah. Semua orang pasti kasih hadiah. Nah, jadi macam-macam pakaian Rasulullah SAW tidak satu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini Aisyah menceritakan mengeluarkan 2 pakaian, kisaan satu, tapi kisah ini sudah usang. Kemudian yang kedua izar ini sudah kasar. Berarti menunjukkan barang itu sudah lama, barang lama, tapi tetap dipakai Rasulullah SAW. Maka kita tidak aib kalau kita pakai yang lama-lama itu. Selagi dia bersih, selagi dia tidak merusak pemandangan. Tapi kalau sudah robek-robek, merusak pemandangan, tidak rapi, ya kerapian itu penting. Karena juga Rasulullah mengajarkan kerapian. Apa kata Rasulullah ketika beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah. Tak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sedikit sifat kesombongan, sombong. Sahabat lantas bertanya, ya Rasulullah, kalau kami pakai sandal baru, sandal bagus, sombong kami. Nah, kata Rasulullah, kami pakai baju bagus, sepatu bagus. Tidak. Kalau kalian pakai yang bagus-bagus itu adalah untuk keindahan, itu bagus. Untuk tampil supaya dapat indah, rapi. Itu bagus. Lalu Rasulullah bersabda di ujung itu, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah itu indah dan suka kepada indah. Maka kalau kita pakai pakaian, niatnya tidak boleh nyombongkan diri. Boleh pakai pakaian agak mahal, pakaian bagus, tak ada masalah. Tapi ingat, dihindari jangan kita pakai kena sombong. Kedua, jangan pakai kena berlebihan. Maka kalau kita pakai dia untuk keindahan, kerapian, supaya tampil kita itu menyenangkan, tidak ada masalah, boleh. Maka kata Rasulullah, pakai baru itu tidak ada sombong, bukan sombong itu. Pakai baju baru bukan sombong, pakai kendaraan bagus bukan sombong. Selama apa? Selama tidak berlebihan. Nah, kemudian bukan untuk merendahkan orang lah, tapi mentang-mentang pakai baju bagus nggak ditegur orang lagi, itu enggak itu. Untuk menghidupi atas lagi, tidak. Tetapi bagaimanapun dia pakai, tetap dia orangnya bersahaja, orangnya lembut, orangnya tawadu. Berarti apa? Orang seperti ini dia memakai cuma untuk supaya tampil rapi, menyenangkan. Dan tampil rapi itu jamilun yuhibbul jamal, itu sunnah. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, tentang hadis ini. Berarti Rasulullah SAW meninggal dia dalam 2 pakaian itu. Artinya bukan ketika meninggal aja dia pakai. Itu maknanya dia juga pakai sehari-hari sampai meninggal dia dengan pakaian itu. Bayangkan, kisah satu, izar satu. Kisahnya sudah mulai badan, izarnya sudah ghadizan. Itu sifat. Jadi mulabbat ini
Imam Nawawi menukil dari ulama, qala ulama al-mulabbat wal muraqqa, yang usang, seperti dikatakan dabbatuhu ulabbiluhu, itu pakaian huwa alladhi sakhuna wasatuhu hatta sara kal-libna, ya artinya yang sudah kasar kain itu dan sudah usang. Izaran ghalizan khashinan, kasar. Qubida Rasulullah fi hazaini, maksudnya dia dalam memakai dua pakaian itu. Baik. Coba di sini ada pelajaran. Karena setelah Rasulullah wafat atau ketika wafat Rasulullah, itu kondisi Islam itu sudah menyebar. Nikmat Allah sudah datang dari mana-mana. Apalagi itu setelah terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, dan Islam sudah banyak masuk ke Jazirah Arab, itu sudah banyak masuk sampai bayangkan itu sampai berbatasan Tabuk, karena itu sudah masuk Islam. Nah, jadi boleh dikatakan sudah banyak penaklukan dan harta-harta rampasan banyak yang masuk. Artinya di akhir hayat Rasulullah itu sebenarnya di puncak-puncak kekuasaan. Kalau beliau ingin bermewah-mewah di puncak itu bisa, pakai pakaian yang mega-mega, pakai pakaian yang mewah-mewah yang mahal, punya bangun rumah yang apa, bisa. Tapi coba sampai wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana di puncaknya beliau memakai Bismillah. Itulah komentar ulama. Beliau ini, jadi Aisyah ingin menjelaskan dengan hadis ini bahwa pakaian ini yang sudah usang, yang kasar sudah, ini adalah pakaian beliau setelah sampai kepada puncak kekuasaannya. Wa fi ayyamin kamali sultani, itu di hari-hari puncak kekuasaan beliau, dan beliau sudah menguasai dengan berbagai penaklukan banyak sekali wilayah yang sudah dikuasai Rasulullah SAW. Tentu kekayaan pada berdatangan di mana-mana. Itu dan pusat kekuasaan adalah Madinah. Siapa pemimpin nomor satunya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian musuh-musuh pada takut semua. Rasulullah itu ketika hidup beliau, kalau ada yang nyerang perbatasan Islam, jadi kalau Rasulullah yang berdakwah nyerah. Mulai dari Mekah itu lagi. Rasulullah kan ketika itu ingin menaklukkan kota Mekah, bawa 10.000 tentara. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tidak dengan kain masuk Mekah, tapi masuk dengan pakaian perang, pakai baju besi, pakai helm besi, kena siap perang. Tapi penduduk Mekah ketika itu mereka semuanya menyerang angkat tangan. Maka begitulah kebanyakan. Jadi Rasulullah perang itu perang Badar. Jarang Rasulullah terjadi perang karena penduduknya menyerang. Nah, coba di akhir hayat itu perang Tabuk itu, ketika beliau tahun 9 Dzulhijjah itu tidak sempat haji karena banyak perbatasan wilayah Islam itu lagi terancam. Maka beliau sibuk untuk menyusun kekuatan untuk mempertahankan wilayah. Kalau sempat beliau haji, ini berbahaya. Maka beliau pergi sendiri perang, mengusir tentara Romawi yang ingin mencaplok kembali wilayah-wilayah Islam. Tapi apa terjadi di perang Tabuk disebut dengan perang paling sulit itu. Belum Rasulullah sampai lagi, mereka kabur lari total mati. Tiba mereka di Rasulullah di Medan, mereka sudah tak ada. Begitulah dahsyatnya Rasulullah SAW. Coba mereka kabur itu bukan kabur begitu saja, kabur dengan meninggalkan seluruh kekayaannya. Apa yang tidak dimiliki Rasulullah itu Sallallahu
Coba orang-orang Mekah betapa kaya-kaya mereka karena saudagar-saudagar. Nah, ketika terjadi penaklukan kota Mekah, mereka menyerah, angkat tangan mereka semua. Kalau Rasulullah ingin cari kekayaan, apa yang tak diambil? Allah. Sampai setelah itu dia pakai selendang yang kumuh, bukan kumuh tapi usah, kain sarung yang sudah kasar. Tapi kalau sudah begitu pemimpin, Masya Allah, rakyat gimana kira? Tapi kalau rakyat susah, rakyat kemana-mana, jadi dia boleh membawa mewah. Kalau sakit hati rakyat kan? Sakit hati rakyat, tapi Masya Allah, rakyat dibuatnya sejahtera, dia sendiri hidup sederhana. Kira-kira gimana itu pemimpin seperti itu? Dicintai orang tak? Masya Allah, kekuatan ada di tangan dia. Boleh begitu penampilan. Maka di sini dikatakan oleh Aisyah, oleh ulama di sini menjelaskan bahwa pakaian yang seperti ini dipakai Rasulullah di puncak kekuasaannya, dan dia sudah menguasai banyak wilayah dengan segala kekayaannya. Musuh-musuh pada tunduk kepada kekuatan Islam. Karena waktu dia wafat itu adalah waktu kekuatan Islam. Islam sudah kuat. Kenapa? Kekuatan, kekayaan di mana-mana tidak boleh memanfaatkan untuk kemewahan hidup bermewah-mewah, dan juga dengan kesenangan dunia. Imam Nawawi akhir ini karena saya tidak ada bicara di dalam hadis ini, kata beliau, ini bayanu makana alaihi minaz zahada fid dunya. Ini juga menunjukkan bagaimana bersuhudnya Rasulullah terhadap dunia dan menghindarnya Rasulullah daripada seluruh perhiasan-perhiasan, kesenangan-kesenangan dunia ini, kelezatan-kelezatan, syahwat-syahwat dunia, kemudian kemewahan-kemewahan dunia dengan pakaian-pakaian dan macam penampilan. Kemudian dia hanya mengambil yang paling rendah daripada dunia, yang paling bawah. Ke dunia ini kan ada berkain, kan ada koin 1 miliar. Nah, saya pergi ke apa itu? Dia baju 1 miliar. Kalau masuk ke Soko di Jakarta itu, kaos kaki 50 juta, singlet 100 juta. Kan ada waktu satu berdiri itu 10 miliar sekali berdiri. Sebenarnya kan bisa sekali berdiri 10 miliar. Gajinya berapa baju? Tapi bisa saja satu kali berdiri cuma 20 ribu. 20 ribu. Jadi beliau itu mengambil standar yang paling, itu menunjukkan zuhudnya. Di zuhud itu apa zuhud? Kalau kita hidup miskin karena duit tak ada, itu zuhud. Itu tak zuhud namanya itu. Tidak ada memang apa-apa. Duit ada, apa ada, itu dipakai. Tapi ketika dunia terbuka, mau apa aja ada, lalu dia memilih hidup takut dipengaruhi oleh kesenangan dunia, sehingga jauh lupa dengan Allah, lupa dengan masyarakat, lupa berbuat baik kepada sesama karena asik dengan kesenangan dunia. Itu dihindari oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh bagi kita. Maka kita dalam hal ini, kata Imam Nawawi, disunatkan untuk mengikuti dan mencontoh bagaimanapun dunia terbuka untuk kita. Maka kesederhanaan, tawadu, zuhud sekira itu sampaikan. Kemudian ini juga barangkali kata Imam Nawawi sebagai menjawab, mengabulkan doa Rasulullah SAW. Apa salah satu doa Rasulullah SAW? Jadi dia meninggal dalam pakaian selendang yang sudah usang, kemudian kain sarung yang kasar.
Karena beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkanlah aku sebagai seorang miskin, wa amitni miskina, dan wafatkan aku sebagai seorang yang miskin. Apakah itu sebagai orang miskin? Apa meninggal dia yang fakir? Allah, maka Allah mengabulkan doanya. Untuk apa? Untuk menjadi contoh oleh seluruh generasi, apalagi pemimpin dunia. Karena pemimpin itu kalau diikuti seleranya, terzolimi masyarakat bawah. Beberapa sekarang gara-gara dia membangun istananya, rakyat membayar utangnya. Kena untuk kemauan hidupnya. Tapi kalau dia sederhana, rakyat senang, dia dicintai, rakyat tidak terbeban. Masya Allah. Rasulullah SAW. Dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Qul hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanallah.